Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada suara gua berarti kita udah masuk di konten Byte. Dan Byte yang bakal kita bahas kali ini spoilernya adalah Byte Book Z yang menjadi huruf terakhir dari alfabet dan juga merupakan buku terakhir dari seri ini. Oke, setelah intro yang cukup mencuci otak, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Dan di book Z kali ini kita langsung melanjutkan dari cerita sebelumnya di book Y, di mana di sana di akhir cerita dijelaskan Andri yang sedang ditegur oleh seorang pria yang merupakan seorang security dari sebuah perusahaan. Dan security ini bernama Zami. Di malam harinya, di hari itu Zami yang masih bertugas untuk menjaga kantornya, menghabiskan sebagian waktunya dengan menonton film yang telah dia download. Dan karena ketertarikan Zami terhadap film-film horor, maka film yang kali ini ia tonton adalah film tentang zombie. Dan di pertengahan film, Zami yang masih menikmati jalan cerita dari film tersebut, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kekuatan aneh yang tentu saja kekuatan itu adalah sebuah byte yang ia dapatkan dari membaca teks translate di bawah filmnya. Di mana keanehan ini terjadi ketika pulpen yang dipegang oleh Zami berubah menjadi abu-abu dan terlihat sangat kering. Yang kemudian pulpen ini pun langsung hilang kendali dan menusuk leher dari Zami. Zami yang telah tertusuk oleh pulpennya sendiri pun kemudian berubah menjadi abu-abu dan terlihat sangat kering juga. Yang kemudian membuat Zami seolah tidak terkontrol dan marah-marah, mengamuk, dan menghancurkan semua benda yang berada di dekatnya. Seolah seperti sebuah wabah yang bisa menular dengan mudah, bait yang dimiliki oleh Zami ini mampu membuat kacau sebagian dari kota kembang dalam hitungan jam. Di mana setiap apapun yang telah tersentuh oleh Zami akan terus menularkan kepada benda-benda lain atau kepada orang lain yang bisa saja mereka sentuh. Parahnya lagi, apapun yang telah tersentuh dan terjangkit oleh kemampuan bait dari Zami ini, seperti menjadi brutal atau mengeluarkan sisi berbahaya dari dirinya. Seperti misalnya, sebuah bis yang telah terinfeksi akan terus-menerus menabrakkan dirinya kepada benda-benda di sekitarnya. Atau bangkitnya keinginan membunuh atau menghancurkan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang terjangkit. Karena itulah bait ini dinamakan Dangerous On. Namun sepertinya beberapa pengguna bait mampu untuk terhindar dari wabah ini. Seperti misalnya Egi yang justru malah mampu menormalkan semua yang telah terjangkit. Dan di tempat lain kita pun diceritakan killer bait yang sedang menangani orang-orang atau benda-benda yang telah terjangkit, yang cukup mengganggunya. Di mana semua yang telah terjangkit tidak mampu ia hentikan dengan kemampuan kristalis miliknya. Karena wabah itu justru malah mengalir lewat kristal yang ia ciptakan. Di sini pun Killer Bite tidak kehabisan akal. Ia pun menangani semua orang yang terjangkit dengan kekuatan elektrik yang ia miliki. Dan ternyata orang-orang atau benda-benda yang telah tertular oleh kemampuan dari Bite Z ini mampu dengan mudah atau sangat mudah untuk terbakar. Meskipun hanya dengan percikan kecil listrik. Latar cerita pun berpindah-pindah kepada orang-orang yang telah menyadari bahwa kelemahan dari wabah ini adalah api. Karena hanya dengan percikan kecil api saja, orang-orang atau apapun yang telah terjangkit mampu dengan mudah atau sangat mudah terbakar hingga hangus menjadi debu. Hingga diinisiatifkan pula oleh Iwan Man untuk menutup semua akses keluar dari kota kembang. Untuk menjaga agar kota lain tidak tertular dengan wabah ini.
Dan di sekeliling kota dipagari dengan api atau kawat berlistrik, atau beberapa anak kecil juga dibawakan kembang api. Ya, bahkan anak kecil pun harus menjaga dirinya sendiri. Karena kini semua orang yang belum terjangkit harus menjaga dirinya dengan memegang sebuah api. Namun, tentu saja ini bukanlah sebuah solusi yang terbaik, karena artinya setiap orang yang belum terjangkit harus membakar orang-orang yang telah terjangkit, atau otomatis, dalam artian lain, orang itu harus membunuh orang lain yang telah terjangkit. Karena sebenarnya ada cara yang lebih baik dari itu, yaitu dengan kemampuan yang dimiliki oleh Egy, di mana Egy mampu menormalkan semua orang yang telah terjangkit. Namun, karena keadaan kota yang sudah sangat-sangat kacau, Egy pun dirasa tidak akan mampu untuk menormalkan semua orang. Di buku ini pun seperti mengisahkan semua pengguna Byte bersatu untuk mengalahkan satu hal, yaitu wabah yang keluar dari Byte Gerbang Z. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, di mana Egy dan beberapa orang lainnya memilih untuk menormalkan mereka, sedangkan Killer Byte dan Iwanman beserta kebanyakan orang lainnya justru malah memilih untuk membakar mereka yang telah terinfeksi. Nah, meskipun di sini Iwanman terlihat bekerja sama dengan Killer Byte, namun sepertinya di belakangnya mereka sudah mengadakan sebuah perjanjian, di mana mereka tidak akan memusnahkan semua virus yang telah menyebar, melainkan mereka menyisakan salah satu makhluk yang terkena virus untuk dijadikan sebagai sebuah senjata atau kekuatan yang akan mereka gunakan di suatu saat ke depannya. Dan dengan alasan lain, jika semua kemampuan Byte Z dihapuskan, maka kemampuan atau bencana ini bisa saja muncul kembali di suatu saat yang tidak tepat. Namun pada akhirnya, meskipun semua pengguna Byte telah bersatu untuk mengalahkan wabah yang telah terjadi, mereka masih sangat kewalahan dan bahkan keadaan kota kini menjadi semakin memburuk. Hingga tiba-tiba muncullah dua orang pria yang salah satu orangnya mengatakan, "Keributan apa yang kalian ciptakan?" Kemudian, salah satu dari mereka pun tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat dan menghajar atau menumbangkan semua orang yang telah terjangkit oleh virus dari gerbang Z dan menumpuk mereka di satu tempat. Kemudian, seorang pria yang tadi bicara kini terlihat menggerakkan tangannya dan seolah mampu menghentikan semua pergerakan dari orang-orang yang telah terjangkit virus Z. Yang kemudian menatap Egy dan seolah memberi perintah, "Hei kau yang bisa menormalkan, cepat selesaikan semua ini." Dan dua orang itu pun tiba-tiba saja menghilang di dalam embun. Kini tanpa kerepotan lagi, Egy pun mampu menormalkan semua yang telah terjangkit, karena semuanya telah terdiam tanpa bisa bergerak. Sedangkan Iwanman menyerukan untuk orang-orang berhenti membakar orang yang telah terjangkit, dan menyuruh mereka untuk beralih membereskan puing-puing kota. Di sisi lain, Killer Byte malah justru kini terlihat acuh kepada kondisi kota, dan dia lebih memperhatikan siapa sebenarnya dua orang yang tadi muncul. Apakah sebenarnya mereka adalah pengguna Byte yang belum ditemukan? Karena bisa saja mereka adalah pengganti dari gerbang N yang harusnya dimiliki oleh Naomi, dan Naomi bisa saja tidak ditemukan karena telah meninggal. Nah, cukup sampai di sini dulu cerita spoilernya. Buat yang masih penasaran dengan ceritanya, dibeli aja bukunya, dibaca bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.